Akan sunat untuk menjaga kesehatan. Bahkan dalam kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam disebutkan, orang yang tidak sunat termasuk dalam golongan orang musyrik yang jahat. Sunat juga dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kedua cucunya, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, pada saat masing-masing baru berusia 7 hari. Sementara itu, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Ibnu Abdul Bar, Rasulullah SAW telah sunat sejak dilahirkan. Lalu wajibkah sunat bagi perempuan? Selama ini, yang kita dengar hanya sosok pria yang menjadi contoh adanya praktik sunat, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dalam Islam, sunat berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Namun para ulama berbeda pendapat soal ini. Hal ini karena perintah mengenai sunat tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Masalah sunat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai syariat berkhitan. Apakah hanya untuk laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki? Dalil atau landasan hukum yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai hukum berkhitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ahmad. Buanglah darimu buku atau rambut kekufuran dan berkhitanlah. Atas dasar ini, mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut Imam Malik, dan Abdurrahman Al-Auza'i sepakat menetapkan hukumnya wajib bagi laki-laki. Ibnu Qudamah pun dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan bahwa khitan bagi laki-laki hukumnya wajib dan kemuliaan bagi perempuan. Pendapat ini dilandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 125, yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sunat setelah berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak. Ia melaksanakannya ketika diperintahkan untuk khitan, padahal beliau sudah berumur 80 tahun. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perintah berkhitan. Sementara itu, hukum khitan bagi kaum perempuan telah menjadi perbincangan para ulama. Sebagian mengatakan itu sunnah dan sebagian mengatakan itu suatu keutamaan saja. Tidak ada yang mengatakan wajib. Perbedaan pendapat para ulama seputar hukum khitan bagi perempuan disebabkan riwayat hadis seputar khitan perempuan yang masih dipermasalahkan kekuatannya. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hukum khitan perempuan. Said Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah menegaskan, semua hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah dhaif atau lemah. Tidak